Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Bab 781 sampai 790. Cukup dada wanita tua Xiao naik turun dengan keras, menatap Malan, mengutuk, "Kamu brengsek. Bahkan jika keluarga Xiao turun sekarang, jadi apa? Cepat atau lambat kita akan memiliki kesempatan untuk membuat comeback. Tidak mungkin keluargamu kembali ke rumah Xiao." Xiao Jangkun buru-buru berkata kepada Malan saat ini, "Bagaimana kamu bisa berbicara dengan ibu seperti itu? Cepat dan minta maaf kepada ibu." Dengan cemberut, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu lupa bagaimana wanita tua ini mengusirmu?" Saat ini, dia mulai menatapnya lagi. "Apakah kamu memperlakukannya sebagai seorang ibu? Dan apakah dia memperlakukanmu sebagai seorang putra?" Setelah selesai berbicara, Malan menunjuk wanita tua Xiao lagi, dan berkata dengan dingin. "Wanita tua, saya meminta Anda untuk mencari tahu apa yang Anda lakukan sekarang, dan Anda masih berpura-pura berada di sini bersama saya. Biarkan saya katakan, bahkan jika Anda berlutut di tanah dan memohon saya untuk kembali sekarang, saya tidak akan kembali." Wanita tua Xiao sangat marah, menunjuk ke hidung Malan, dan berkata-kata demi kata, "Malan, wanita tua, saya telah hidup selama bertahun-tahun. Anda adalah orang pertama yang berani berbicara dengan saya seperti ini. Ingat apa kamu bilang hari ini, cepat atau lambat, aku akan mematahkan kakimu dan membuatmu berlutut di depanku dan meminta maaf." Malan tersenyum dengan jijik. "Ayolah, hanya kamu, sekelompok tulang tua akan tenggelam ke tanah, dan Anda masih ingin mematahkan kaki wanita tua saya. Ayo, kaki saya ada di sini, pukul saya jika Anda memiliki kemampuan, coba patahkan kaki saya." Xiao dengan penghinaan yang tak tertandingi. Ini membuat wanita tua Xiao sangat marah sehingga dia ingin mematahkan kaki Malan di tempat, sehingga dia berani menjadi sombong lagi. Namun, di depan Ye Chen, wanita tua Xiao tidak berani sama sekali. Dia masih ingat adegan di mana Ye Chen memukuli sekelompok pengawal sendirian, yang masih menghantuinya hingga saat ini. Xiao Hailong dulu sangat sombong, tapi sekarang Ye Chen ada, dia tidak berani kentut untuk waktu yang lama. Melihat nenek dihina oleh Malan, dia tidak berani melangkah maju untuk membantu mencari tempat, jadi dia hanya bisa bersembunyi di belakang dengan wajah kesal. Saat ini, Xiao Changgan kembali dengan bos dengan wajah gelap. Begitu dia kembali, dia berkata kepada wanita tua Xiao, "Bu, ayo pergi, tawaran mereka terlalu rendah." Bos berkata dengan tergesa-gesa, "Ya ampun, 1,1 juta sangat banyak, perabotanmu terbuat dari kualitas rata-rata, dan itu sudah lama sekali, dan kerusakannya relatif serius. Harga saya sudah sangat wajar, dan Anda tidak akan pernah mendapatkan harga yang lebih tinggi dari ini jika Anda pindah ke tempat lain." Nyonya Xiao sudah marah ketika dia mendengar kutipan itu hanya 1,1 juta, dan dia langsung menegur, "Kamu hanya memberi 1,1 juta untuk perabot yang begitu bagus, apakah kamu terlalu berhati gelap?" Bos berkata tanpa daya, "Ini harga sebenarnya, jika kamu jangan percaya padaku, tanyakan lagi." Nyonya Xiao mendengus dingin, dan berkata kepada keluarganya, "Pergi, ganti, aku masih tidak percaya pada." Saat ini, Xiao Changkun buru-buru berkata, "Bu, bagaimana tentang saya memberi Anda 1 atau 2 juta? Anda dapat menjualnya kepada saya. Sejujurnya, saya memiliki perasaan terhadap furnitur ayah kamu punya." "Ide bagus." Nyonya Xiao mengertakkan gigi dan berkata, "Bahkan jika saya memotong kayu bakar, saya tidak akan pernah membelinya.
saya tidak akan menjualnya kepada Anda." Setelah berbicara, dia melambai ke Xiao Changqian, "Pergilah." Xiao Changgan memelototi Xiao Changkun, dan buru-buru berbalik dan pergi bersama wanita tua itu. Melihat punggung mereka, Xiao Changkun tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. "Saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga Xiao akan direduksi menjadi properti penjual. Perabotan itu adalah favorit ayah saya ketika dia masih hidup. Sayang untuk menjualnya, Xiao." Chu meskipun dia tahu bahwa ayahnya sangat menyayangi set furnitur itu, dia tetap maju untuk menghiburnya dan berkata, "Oke, ayah, dengan temperamen nenek, itu tidak mungkin menjual set furnitur itu kepadamu. Mari kita lihat hal-hal lain." Bahan Burma telah menunggu terlalu lama. Pemandu belanja mengangguk dan berkata, "Datang lagi jika perlu." Berbalik dan keluar, keluarga wanita tua Xiao telah menghilang. Xiao Changkun pergi ke beberapa toko lagi yang menjual Huang Huali, tetapi dia tidak melihat apapun yang disukainya. Malan sedang terburu-buru, jadi dia mengusulkan untuk membeli kamar tidur, ruang makan, dan perabotan lainnya terlebih dahulu. Jika tidak, akan membuang-buang waktu untuk berbelanja sepanjang hari. Xiao Changkun juga merasa tidak masalah melihatnya seperti ini, jadi keluarganya pergi ke ruang tamu. Malan memilih satu set puluhan ribu tempat tidur untuk dirinya sendiri, dan Xiao Churan juga memilih satu set lebih dari 10.000 yuan perabotan seperti lemari pakaian, meja makan, dan loker dengan cepat dipasang di ruang tamu. Bahkan membeli semua peralatan rumah tangga yang diperlukan dan barang lain-lain, harganya total lebih dari 700.000 yuan. Malan diam-diam menyelesaikan rekening untuk Xiao Changkun. Mengetahui bahwa dia masih memiliki sisa lebih dari 1,2 juta yuan, dia memutuskan bahwa jika Xiao Changkun benar-benar menggunakan uang itu untuk membeli sofa Huang Huali, itu tidak akan ada artinya. Tidak ada masih banyak, tetapi jika Anda hanya membeli sofa bergaya Eropa yang layak, Anda akan memiliki setidaknya 1 juta tersisa. Jadi dia berulang kali berkata di samping Xiao Changkun, "Changkun, jika Anda tidak dapat menemukan sofa Huang Huali yang cocok, mengapa Anda tidak membeli sofa gaya Eropa untuk digunakan saja? Dan ketika Anda punya uang di masa depan, ayo beli saja satu set untuk 3 juta yuan. Bukankah pir bunga merah Hainan lebih baik?" Xiao Changkun tahu apa yang dia pikirkan. Jadi dia berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu khawatir tentang sofa jenis apa yang aku beli. Sekarang saya membeli semua perabotan untuk kamar tidur, ruang makan, dan ruang hiburan. Semuanya sudah siap, cukup untuk Anda." Malan sangat tertekan, dan berkata, "Mengapa kamu begitu tidak setia? Kamu membeli sofa yang sudah jadi, dan itu akan dikirimkan ke rumah Anda pada sore hari. Besok keluarga kami orang-orang dapat dengan senang hati pindah ke rumah baru. Namun, jika Anda terus membelanjakannya, Anda tidak dapat membeli makanan Hainan dengan sedikit uang ini, dan Anda dapat jangan meremehkan makanan Burma. Jika kamu tidak bisa cukup tinggi, kamu tidak bisa rendah. Kapan kamu akan menghabiskannya, Xiao?" Changkun He juga ragu-ragu untuk beberapa saat. Lebih dari 1,2 juta, membeli Huang Huali memang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika Anda terus ragu seperti ini, pasti akan menunda penggunaan normal setelah pindah. Kalau seperti kata Malan, kalau beli sofa model Eropa sekarang, sore ini bisa diantar, dan besok bisa pindah. Tepat ketika Xiao Changkun ragu-ragu, Ye Chen tiba-tiba berkata, "Ayah, saya pikir Nyonya Xiao akan menghubungi Anda nanti." Xiao Changkun bertanya tanpa sadar, "Kenapa?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Karena uang
mereka pasti menang tidak menjual set furnitur itu lebih dari 1,1 juta yuan, dan jika Anda berkeliling, diperkirakan harga yang Anda berikan adalah yang tertinggi. Jadi saya harus tetap menjualnya kepada Anda. Malan berkata dengan nada menghina, omong kosong. Apa-apa yang kamu bicarakan, baru saja apakah kamu mendengarkan wanita tua itu? Kamu bahkan tidak akan menjual kayu bakar kepada kami? 100.000 yuan, $1 adalah uang yang banyak bagi mereka, dan orang yang cerdik seperti wanita tua itu pasti tidak akan membuang $100.000 ini hanya untuk marah. Malan cemberut dan berkata, kamu bisa melakukannya. Kamu apakah Anda pikir Anda dapat melihat melalui beberapa penipu Feng Shui? Berdasarkan pemahaman saya tentang wanita tua itu, jika dia dapat menelan nafas ini dan menjual set furnitur ini kepada kami, saya akan memakan set furnitur itu mentah-mentah. Ketika dia selesai berbicara, ponsel Xiao Changkun tiba-tiba berdering, dan dia berkata dengan heran, ini dari kakak laki-laki. Setelah berbicara, dia buru-buru mengangkat ponsel dan terhubung. Xiao Changqian berkata dengan dingin di ujung telepon, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menginginkan set furnitur ini seharga 1,2 juta, benarkah? Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia langsung berkata dengan penuh semangat, tentu saja benar, 1,2 juta, aku menginginkannya. Ayo, set furnitur ini akan dijual kepadamu. Xiao Changkun mengawasi dan berkata, dengan cara ini, Anda mengirim furnitur ke Thomson Yipin, dan saya akan membayar segera setelah furnitur diturunkan. Xiao Changqian ditelepon ragu sejenak, dia membuka mulutnya dan berkata, oke, barangnya ada di mobil sekarang, dan mereka dapat diangkut ke sana kapan saja. Xiao Changkun buru-buru berkata, baiklah, mari kita bertemu di Thomson Yipin, aku akan menunggumu di sana. Setelah selesai berbicara, Xiao Changkun segera menutup telepon, dengan bersemangat berkata, Ye Chen, tebakanmu benar, mereka mau menjual? Ekspresi Malan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tidak hanya Xiao Changgan menamparkan wajahnya dengan panggilan telepon untuk apa yang baru saja dia katakan, tetapi yang lebih penting, jika Xiao Changkun membeli set furnitur lama itu dengan 1,2 juta, bukankah keluarganya tidak punya uang? Memikirkan hal ini, Malan merasa sangat tertekan, dan memandang Ye Chen hampir seperti memakan orang. Ye Chen tidak repot-repot berbicara dengan Malan, dia tahu persis apa yang diinginkan Malan, jadi semakin dia tidak bisa mendapatkannya, semakin menarik dia menemukannya. Kebetulan keluarga berempat juga selesai membeli furnitur lain, jadi Ye Chen mengemudikan mobil dan membawa keluarga itu ke Thomson Yipin. Villa Thomson Yipin telah selesai seluruhnya, kecuali kekurangan furnitur, yang lainnya penuh dengan kemewahan yang tiada taraf, ruang tamu didekorasi dengan megah, dan seluruh lantai dipoles dengan marmer alami, seperti cermin, terasa megah. Melihat dekorasi yang sangat mewah, pori-pori Malan terentang, dan dia sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga. Xiao Changkun juga heran, dan berkata dengan emosi, terakhir kali saya berkunjung, dekorasinya belum selesai, dan ruang tamu masih dilapisi tikar anti gores, jadi saya tidak bisa melihat detailnya. Melihatnya hari ini, bahkan lebih megah dari istana. Xiao Churan sedang melakukan dekorasi sendiri, sehingga dia bisa melihat sekilas biaya dekorasi villa. Dia menarik Ye Chen ke samping dan berkata dengan suara rendah, dekorasinya mungkin berharga puluhan juta. Wang Zenggang itu mengapa kamu begitu murah hati? Ye Chen berkata, bagaimanapun, dia adalah orang kaya, dan dia memberikan sebuah villa senilai lebih dari 100 juta yuan, jadi apa puluhan juta renovasi, oke?
Xiao Chu kemudian menjulurkan lidahnya dan berkata, "Ini pertama kalinya saya melihat dekorasi perumahan berstandar tinggi. Itu terlalu menakutkan." Ye Chen tersenyum dan berkata tidak ada apa-apa. Dalam benaknya, masih banyak kenangan berada di keluarga Ye saat masih kecil. Rumah keluarga Ye dalam ingatan tak terhitung kali lebih mewah daripada ini 10 atau 20 tahun yang lalu. Tepat ketika keluarga Xiao Churan yang terdiri dari 3 orang kagum dengan dekorasi villa yang mewah, Xiao Changqian memimpin truk pengiriman ke gerbang Thomson Yipin Villa. Xiao Changkun sangat gembira dan bergegas keluar untuk mengarahkan kuli untuk memindahkan furnitur Hainan Huang Huali ke villa. Nyonya tua Xiao membawa Xiao Changqian, Xiao Hailong dan Xiao Weiwei keluar dari mobil dan melihat ke halaman, melihat bahwa halaman villa jauh lebih mewah dari sebelumnya setelah direnovasi. Mereka berempat merasa sangat tidak nyaman. Xiao Changqian pergi ke villa karena dia ingin mengikutinya untuk melihat bagaimana furnitur dipindahkan. Ketika dia keluar, wajahnya berkali-kali lebih jelek dari sebelumnya. Wanita tua Xiao mau tidak mau bertanya, "Changgan, bagaimana dekorasi interiornya?" "Hei," Xiao Changqian menghela nafas dan berkata dengan sangat tidak nyaman, "Aku belum pernah melihat dekorasi yang begitu mewah, aku juga pusing." "Benarkah?" Nyonya Xiao mendapatkan kembali semangatnya dan berkata, "Aku ingin masuk dan melihat-lihat." Xiao Hailong juga ingin melihat dan melihat, jadi dia buru-buru berkata, "Nenek, aku akan mendukungmu." Xiao Weiwei memandangi villa dengan emosi yang sangat rumit. Dia dulunya adalah tunangan Wang Yunfei, putra dari keluarga Wang, dan villa ini milik paman Wang Yunfei, Wang Zenggang. Jika dia menikah dengan Wang Yunfei saat itu, dia tidak hanya sering datang ke villa ini, dia bahkan mungkin hidup di sini. Tapi sekarang, orang yang akan tinggal di sini adalah Xiao Churan, yang selalu saya pandang rendah dan selalu sangat tidak bahagia. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Nenek, aku juga akan bersamamu." Setelah selesai berbicara, dia berjalan dengan cepat dan mendukung neneknya bersama kakaknya Xiao Hailong. Kakek nenek dan cucu-cucu melangkah ke ruang tamu, memandangi dekorasi yang indah dengan balok dan lukisan berukir. Mereka begitu takjub sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa berbicara. Di atas ruang tamu, ada kekosongan super besar setinggi lebih dari 10 meter. Di tengahnya tergantung lampu kristal emas yang besar dan sangat mewah. Cahayanya dibiaskan melalui kristal, penuh warna dan sangat indah. Wanita tua Xiao sedang berdiri di ruang tamu, kakinya gemetar. "Villa saya sendiri, jika dibandingkan dengan tempat ini, hanyalah sebuah jamban besar. Dekorasi di sini jauh lebih baik daripada villa saya sendiri." Wanita tua itu mau tak mau berpikir, betapa menyenangkannya tinggal di sini. "Saya khawatir saya hanya ingin tinggal di rumah setiap hari, lihat di sini, sentuh di sana. Sayang sekali saya tidak memiliki kehidupan ini." Putra Xiao Changkun, meskipun biasanya seorang pengecut, dia sangat beruntung dalam memilih menantu. Siapa yang mengira bahwa Ye Chen, bajingan bau yang keluar dari panti asuhan, akan sangat beruntung? Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan memandang rendah Ye Chen, dan saya akan bersikap sopan kepadanya, dan kepada keluarga Xiao Changkun. Dalam hal ini, saya mungkin memiliki kesempatan untuk tinggal di villa mewah ini. Sangat disayangkan bahwa saya dengan jelas telah memutuskan hubungan dengan Xiao Changkun di awal. Bahkan jika saya ingin memulihkan hubungan dengannya dengan tenang, dia mungkin tidak akan setuju. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei di samping,
di hati mereka itu bahkan lebih tidak nyaman. Melihat ruang tamu yang seperti istana ini, mata Xiao Weiwei bahkan memerah. Jika nenek tidak menyinggung Ye Chen saat itu, bagaimana mungkin keluarga Wang menceraikannya? Saya seharusnya menjadi nyonya muda keluarga Wang, tetapi sekarang, setelah digoda oleh Xiao Yiqian dan Wei Changming, reputasi saya di Jinling telah benar-benar hancur. Selama ini, saya bahkan tidak memiliki pelamar di sisi saya. Ini mimpi idiot. Tepat ketika kakek dan cucu sedang memikirkan satu sama lain, portir sudah memindahkan semua perabotan ke ruang tamu. Xiao Changkun menghitung dan memeriksanya satu persatu untuk memastikan semuanya baik-baik saja, dan dia sangat bersemangat. Dia sangat menyukai set furnitur ini, dan dapat dikatakan bahwa ini adalah hasil terbaik untuk dapat membeli kembali set furnitur ini. Jadi, dia mendatangi Nyonya Xiao dengan penuh semangat, dan berkata, "Bu, tidak ada yang salah dengan perabotannya. Bagaimana saya bisa membayar Anda?" Nyonya Xiao memandang Xiao Changkun dengan ekspresi rumit, dan berkata, "Changkun, kamu juga putra ibu, karena kamu sangat menyukai perabot ini, ibu akan memberimu perabot ini." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Bu, bagaimana ini bisa bekerja? Satu ukuran cocok untuk semua. Bahkan jika kamu memberikan perabot ini kepadaku, kakak akan memberikannya kepadamu. Aku tidak akan setuju, dan selain itu, bukankah keluarga Xiao kekurangan uang sekarang? Mungkin 1,2 juta ini dapat membantu keluarga Xiao." Nyonya tua Xiao menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Changkun, hatimu aku tahu, tetapi kamu tidak perlu khawatir, keluarga Xiao masih ibumu dan aku yang bertanggung jawab. Selama aku mengatakan bahwa furnitur ini diberikan kepadamu, itu akan diberikan untukmu." Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia berkata dengan rasa terima kasih, "Terima kasih, Bu." Malan di samping juga sangat bersemangat. Apakah wanita tua itu mengubah jenis kelaminnya? 1,2 juta atau lebih, beraninya kamu, saya memiliki kesempatan lain? Tanpa diduga, wanita tua Xiao menghela nafas dengan menyedihkan saat ini. "Changkun, villa keluarga Xiao akan segera diambil, dan ibumu dan aku akan tidur di jalan saat itu. Villamu begitu besar dan mewah. Bukan itu, bukankah seharusnya ibu punya kamar tidur?" Begitu Nyonya Xiao mengatakan ini, wajah semua orang yang hadir berubah. Malan adalah orang pertama yang mengubah wajahnya. Dia langsung mengerti niat wanita tua itu. "Nah kamu bajingan tua, rubah yang sangat tua, furnitur yang Anda kirim palsu, tetapi memang benar Anda ingin tinggal di villa besar kami? Tidak mudah bagi saya untuk meminta Anda dan menyingkirkan keluarga Xiao. Saya bahkan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada keluarga Xiao, dan saya dapat menghancurkan keluarga Xiao. Akibatnya, Anda tiba-tiba menjilat wajah Anda dan ingin tinggal di villa besar kami? Anda tidak buang air kecil untuk menjaga diri sendiri? Apakah Anda pantas mendapatkannya?" Xiao Changkun bukan orang bodoh. Dia memang tersentuh oleh kemurahan hati wanita tua itu pada detik terakhir. Tapi detik ini, dia langsung melihat niat wanita tua itu. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan wanita tua itu tinggal di villa barunya, itu seperti mengundang serigala ke dalam rumah, dan seluruh keluarga akan terganggu. Jadi dia tidak bisa menyetujui apapun. Ye Chen juga sedikit khawatir, jika wanita tua ini benar-benar hidup, hari-harinya akan terbalik. Tidak hanya keluarga Ye Chen yang terkejut, tetapi Xiao Hailong dan Xiao Weiwei di sebelah mereka bahkan lebih terkejut. Mereka tidak hanya terkejut, tetapi mereka juga sangat marah. Makna wanita tua itu terlalu jelas,
dia akan langsung menjilat keluarga Xiao Changkun, dan kemudian pindah untuk tinggal bersama mereka. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh keluargaku yang terdiri dari 3 orang? Ibu mengambil 15 juta dan melarikan diri. Ayah sekarang hampir tidak punya uang, dan mereka berdua tidak punya tabungan. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan adalah kumpulan barang antik yang disembunyikan di tangan wanita tua itu. Jika dia bergabung dengan keluarga Xiao Changkun saat ini, bukankah keluarganya sendiri akan hancur? Begitu Bang mengambil villa, keluarga saya mungkin akan tidur di jalanan. Tepat ketika mereka mulai gugup, Ma Lan berbicara lebih dulu. Dia memandang wanita tua Xiao dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Oh, angan-anganmu benar-benar bagus. Usir kami dulu, dan sekarang mari kita hidup. Aku punya villa besar, dan saya ingin menukar satu set furnitur yang rusak dengan sebuah kamar. Apakah Anda tahu berapa harga villa saya? 130 juta, menghitung dekorasinya, mungkin 150 juta. Satu kamar tidur setidaknya bernilai puluhan juta. Berapa banyak apakah perabotmu?" Wanita tua Xiao hanya ingin tinggal di villa ini, jadi menghadapi ejekan Ma Lan, dia berkata dengan polos, "Istri yang baik, perabot ini adalah sedikit pemikiran dari ibu untuk mengirimmu pindah. Bagaimana Anda bisa mengukurnya dengan uang?" Ma Lan segera berkata, "Jangan datang ke sini. Mari kita ukur dengan uang, bukan 1,2 juta. Saya lebih suka memberikannya kepada Anda daripada membiarkan Anda pindah. Jika Anda pindah, apakah keluarga kita masih akan memiliki kehidupan yang damai?" Xiao Changkun juga tiba-tiba menyadari, ya, jika Nyonya Xiao juga pindah, maka hidupku tidak akan berbeda dengan neraka. Jadi, dia segera berkata kepada wanita tua Xiao, "Bu, berikan saja, berikan saya nomor kartu, dan saya akan mentransfer uangnya." Melihat bahwa Xiao Changkun tidak tertipu, wanita tua itu segera menundukkan wajahnya dan bertanya dengan suara dingin, Apakah Anda akan memutuskan hubungan dengan saya, seorang ibu?" Xiao Changkun buru-buru berkata, "Bu, saya tidak mengatakan istirahat total. Andalah yang mengatakannya, tetapi dalam mataku, kamu akan selalu menjadi ibuku. Di matamu." "Di mana ibuku?" Wanita tua Xiao berkata dengan marah. "Kamu bahkan tidak akan memberiku kamar di villa sebesar itu. Kamu lebih suka melihatku kelaparan, mati atau mati kedinginan di luar daripada mendukung saya. Hati nurani Anda telah dimakan oleh anjing. Mengapa kamu masih mengandalkan kami? Katakan, kamulah yang memutuskan hubungan dan mengusir kami. Sekarang kamu menyesalinya, tapi kami tidak menyesalinya. Setelah meninggalkan keluarga Xiao, kami tidak tahu betapa bahagianya kami. Sekarang Anda memohon kami untuk memulihkan hubungan, dan kami tidak akan setuju." Xiao Changkun juga mengangguk berulang kali. Dia tahu bagaimana rasanya memiliki cecurut dalam keluarga, seperti melompat ayam dan anjing. Jika ada 2 tikus dalam keluarga, maka keluarga ini tidak diinginkan. Jadi dia juga mengambil keputusan, dan berkata, "Bu, beri saya nomor kartu, dan saya akan mengirimkan uangnya, atau Anda dapat membiarkan kuli ini memindahkan perabotan." Nyonya tua Xiao sangat marah, menunjuk ke arah Xiao Changkun. Dia hendak datang dan menamparnya, tapi untungnya Xiao Changkun bereaksi dengan cepat dan mundur 2 langkah untuk membiarkan wanita tua itu melewatkannya. Dia gemetar karena amarah dari sikap Xiao Changkun, dan yang lebih membuat frustrasi adalah dia tidak memiliki kesempatan untuk menikmati villa yang begitu mewah, yang membuat setiap pori tubuhnya terasa tidak nyaman seperti ditusuk jarum. Namun, tidak ada cara lain saat ini. Dia hanya bisa memelototi Xiao Changkun,
menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, dia anakku yang baik. Mulai sekarang, kita akan benar-benar memutuskan semua hubungan. Bahkan jika aku mati, kamu tidak mau datang." Malan berkata, "Kalau begitu tepat, untuk menyelamatkan kita dari masalah. Kamu," Nyonya Xiao terbatuk keras, mengeluarkan kartu bank, dan berteriak kepada Xiao Changkun, "Transfer uang, kamu harus memberiku 1,21 juta." Malan mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa saya harus memberi Anda 1,21 juta? Apakah Anda tidak setuju dengan 1,2 juta?" Wanita tua itu berkata dengan marah, "Saya tidak perlu membayar untuk menyewa mobil atau mempekerjakan seseorang. Mobil ada hubungannya dengan saya. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda perlu membayar kertas yang Anda buang air besar dan menyekap pantat Anda di pagi hari? Apakah Anda ingin saya mengembalikan uang Anda? Akan mencabik-cabikmu." Mulut yang patah itu. Saat dia berbicara, wanita tua itu mengulurkan tangan untuk meraih Malan. Malan bukan Xiao Changkun, dia sama sekali tidak sopan. Dia langsung membuka tangan wanita tua itu dengan paksa, dan berkata dengan dingin, "Mengapa? Apakah kamu masih ingin melakukannya? Bukan apa-apa burung yang baik, kamu tikus tua, berkelahi denganku di rumahku. Percaya atau tidak, aku akan menamparmu dengan mulut besar." Setelah diintimidasi dan dipandang rendah oleh wanita tua itu selama bertahun-tahun, Malan telah lama ingin membalas dendam di dalam hatinya, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan sebelumnya. Sungguh anugerah hari ini. Nyonya tua Xiao tidak menyangka Malan sama sekali tidak takut pada dirinya sendiri. Meskipun dia marah, sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, Xiao Changkun mengambil ponsel untuk beroperasi, dan kemudian berkata kepada wanita tua itu, "Bu, 1,21 juta telah dipanggil untukmu. Kamu dapat memeriksanya, dan tolong hubungi kembali jika tidak ada masalah." Malan berseru, "Kamu punya uang untuk dibakar apa? 10.000 yuan dapat dibawa ke spa untuk saya beberapa kali. Apa yang dapat saya lakukan untuknya? Bukankah ini memberi makan anjing?" Xiao Changkun melambaikan tangannya. "Oke, jangan katakan sepatah kata pun." Wanita tua Xiao saat ini ponsel menerima pemberitahuan pesan teks, mengeluarkannya untuk melihat bahwa akunnya memang mencapai 1,21 juta. Jadi dia menatap Malan, dan berkata dengan dingin, "Ma, kamu tunggu aku, dan kamu akan merobek mulutmu cepat atau lambat." Berkata kepada Xiao Hailong dan Xiao Weiwei, "Ayo pergi." Xiao Hailong dan Xiao Weiwei segera menghela nafas lega. Mereka benar-benar takut paman kedua mereka, Xiao Changkun, tidak akan cukup tegas. Jika mereka benar-benar setuju untuk membiarkan wanita tua itu tinggal, keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang akan tamat. Untungnya, mereka tidak membiarkan wanita tua itu berhasil. Di luar villa, Xiao Changqian melihat wanita tua itu keluar bersama putra dan putrinya, dan segera melangkah maju untuk bertanya, "Bu, apakah Anda sudah memberi saya uang?" Wanita tua Xiao berkata dengan wajah gelap, "Ya, ayo pergi." Melihat Xiao wanita tua itu tampak sangat marah, Xiao Changqian buru-buru menarik Xiao Hailong, dan bertanya dengan suara rendah, "Ada apa? Apakah nenekmu marah?" Xiao Hailong menunggu saudara perempuan dan neneknya pergi, dan kemudian berbisik, "Ayah, nenek sangat tidak berguna." "Bagaimana kamu berbicara?" Xiao Changqian menggeram dan menegur, "Kita semua mengandalkan nenekmu sekarang. Bagaimana jika dia mendengar apa yang kamu katakan tentang dia?" Xiao Hailong berkata dengan marah, "Ayah, apakah kamu tahu apa yang dikatakan nenek kepada paman kedua barusan? Dia mengatakan bahwa set furnitur diberikan kepada paman kedua secara gratis."
selama paman kedua memberinya kamar di villa ini dan membiarkan dia hidup. Untungnya, paman kedua tidak. Setelah memperhatikannya, Malan memarahinya. Apa? Ekspresi Xiao Changgan segera berubah ketika dia mendengar ini. Oke, ibuku sendiri benar-benar bodoh. Sebelum kecelakaan itu terjadi, dialah yang memandang rendah keluarga adik laki-lakinya dan mengusir mereka. Sekarang keluarga Xiao sedang sekarat, dan keluarga adik laki-lakinya tinggal di sebuah villa besar lagi. Dia ingin melawannya? Anda hanya ingin tinggal di villa besar, dan Anda sama sekali tidak memikirkan keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Istri Jalang saya melarikan diri dengan semua uang, dan keluarga 3 orang tidak memiliki sumber pendapatan, dan terserah Anda untuk menjual beberapa barang lama untuk menyelamatkan mereka. Saat ini, Anda benar-benar ingin meninggalkan kami dan menikmati diri sendiri. Memikirkan hal ini, Xiao Changqian sangat marah. Tetapi dia tidak berani berbicara, jadi dia hanya bisa berbisik kepada Xiao Hailong, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan barang antik peninggalan kakekmu dari nenekmu, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Xiao Hailong buru-buru berkata, nenek enggan memberitahu, aku terus bertanya padanya, tapi dia tidak pernah menjawabku secara langsung. Wanita tua itu sangat pintar, Xiao Changqian berkata dengan dingin, jangan terburu-buru, awasi nenekmu ini 2 hari, kecuali pergi ke kamar mandi, ikuti dia dengan cermat. Oke, keluarga Xiao pergi, dan Malan berada di villa baru, tertawa penuh kemenangan. Meskipun dia masih membenci fakta bahwa Xiao Changkun mengubah kata sandi telepon menjadi ulang tahun handmaking, dan juga membenci Xiao Changkun menghabiskan semua uangnya dan menolak untuk memberikannya kepada dirinya sendiri, tetapi hari ini dia menamparkan keras wanita tua Xiao, yang membuatnya tersapu pergi keluhan lebih dari 20 tahun dan sangat bahagia. Yang lebih membahagiakan lagi adalah saya akhirnya akan pindah ke villa ini. Rumah yang begitu mewah, saya tidak pernah berani memimpikannya sebelumnya, tetapi sekarang ada di depan mata saya. Sekarang hanya furnitur sofa yang telah tiba, tetapi pada sore hari, orang-orang dari kota furnitur akan mengirimkan furnitur dan peralatan rumah lainnya satu persatu, dan kemudian Anda dapat secara resmi pindah. Malan sangat bersemangat, dan berkata kepada Xiao Churan, ayahmu dan aku ingin tinggal di kamar terbesar di lantai 3. Xiao Churan mengangguk dan berkata, kalian tinggal di lantai 3, dan Ye Chen dan aku tinggal di lantai 2. Berbicara, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, aku berjanji pada Ruolin sebelumnya bahwa aku akan memindahkan villa dan memberinya kamar. Ruolin sudah lama berada di Jinling, dan dia selalu tinggal di hotel, sangat menyedihkan. Malan buru-buru bertanya, apakah itu Dong Ruolin dari keluarga Dong Yanjing? Ya, Xiao Churan berkata, ini dia. Malan berkata sambil tersenyum, oke. Keluarga Dong sangat kuat, semua orang setara, kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, mungkin akan sangat berguna di masa depan. Setelah berbicara, Malan bergegas ke lift dan berkata, aku akan pergi ke lift ketiga, lantai untuk melihat bagaimana kamar tidur diatur. Ye Chen berkata kepada Xiao Churan berkata, mengapa kita tidak pergi ke lantai 2 untuk melihat-lihat? Xiao Churan mengangguk, dan berjalan menaiki tangga bersamanya ke lantai 2. Tata letak lantai 2 sama dengan lantai 3, dengan 3 kamar, termasuk kamar tidur besar dan 2 kamar tidur kecil. Kamar tidur besar adalah suite dengan ruang tamu di luar dan kamar mandi terpisah. Tentu saja Ye Chen dan Xiao Churan memilih kamar ini, lalu meninggalkan kamar tidur di sebelah Dong Ruolin. Ada ruangan lain di lantai 2,
yang direncanakan Xiao Churan sebagai ruang belajarnya sendiri. Perusahaannya sering perlu membuat gambar desain dan rencana konstruksi, jadi dia membutuhkan ruangan tempat dia bisa bekerja. Ye Chen dan Xiao Churan melihat sekeliling ruangan, dan dengan sengaja berkata kepada Xiao Churan, "Sayang, tempat tidur yang kita beli sepertinya lebarnya 2 meter dan 3 meter, kan?" "Ya." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Kamar tidur? Ini terlalu besar, tidak baik memilih tempat tidur 1,8 meter. Ye Chen terkekeh dan berkata, "Bukankah tempat tidur 2,3 meter terlalu lebar untuk kamu tidur sendirian?" Aku mengerti arti kata-katanya, wajahku langsung memerah, dan bertanya dengan suara rendah, "Apa maksudmu?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Sayang, apakah kamu tidak mengerti maksudku? Aku sudah tidur sudah 3 tahun di lantai, jadi sudah waktunya naik 1 tingkat kan?" Xiao Churan berkata dengan malu-malu, "Tingkat apa yang ingin kamu naiki? Tingkatkan ke tempat tidur." Xiao Churan berkata dengan wajah cantik, "Tidak ada yang mengatakan bahwa kamu tidak akan diizinkan untuk meningkatkan. Suatu ketika saya bertanya apakah dingin di tanah, dan Anda masih mengatakan itu tidak dingin. Anda tidak ingin meningkatkan. Siapa yang Anda salahkan?" Ketika Chen mendengar ini, dia langsung berseri-seri dengan gembira, dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, setelah kita pindah ke rumah baru, aku akan secara resmi meningkatkan, oke?" Xiao Churan berkata dengan malu-malu, "Terserah kamu." Keluar dari ruangan, Ye Chen sangat senang. Tempat tidur ini telah tidur selama lebih dari 3 tahun, sepertinya sudah waktunya untuk berdiri sebagai budak dan bernyanyi. Pada sore hari, orang-orang dari perusahaan furnitur mengendarai beberapa truk untuk mengantarkan barang dan memasangnya. Ada 2 kamar tidur di lantai 2 dan 3, dan ruang belajar di lantai 2. Pada suatu sore, semua perabot dan peralatan rumah sudah siap. Hanya beberapa kebutuhan sehari-hari seperti panci dan wajan, tempat tidur dan bantal yang hilang, dan Anda bisa langsung tinggal di sini. Malan sedang berbaring di ranjang besarnya yang bernilai lebih dari 100.000 yuan, berguling kegirangan, dan berkata kepada Xiao Changkun, "Aku berencana untuk tidak pergi hari ini, tetapi tidur di sini malam ini." Xiao Changkun mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana aku hidup malam ini? Apakah ada tempat tidur? Aku bahkan tidak punya perlengkapan mandi." Malan berkata, "Lagi pula, aku tidak ingin kembali tinggal di rumah jelek itu." Xiao Changkun berkata dengan sedikit jijik, "Kamu tidak bisa tinggal di sana. Aku akan kembali untuk hidup malam ini, dan aku akan mengambil barang-barangku. Jika kamu tidak pergi, kamu bisa tinggal di sini sendiri." Malan berpikir bahwa tidak ada selimut di sini, jadi dia berkata dengan marah, "Tidak apa-apa, kembalilah malam ini dan bersihkan bersama. Besok cari mobil dan pindahkan semuanya sekaligus." Kemudian, Malan dengan sengaja bertanya, "Berapa banyak uang yang tersisa di rumah kita?" Xiao Changkun bertanya dengan waspada, "Mengapa kamu bertanya?" Malan berkata, "Aku baru saja bertanya, tidak bisakah kamu melakukannya?" Xiao Changkun berkata, "Keluarga hanya memiliki puluhan ribu dolar. Aku peringatkan kamu untuk tidak melakukannya bermain dengan uang ini. Jika Anda ingin membelanjakan uang di masa depan, keluarlah dan dapatkan sendiri. Jika tidak di keluarga ini, Anda akan memiliki makanan dan makanan untuk Anda. Anda dapat tinggal di sana, tetapi Anda tidak memilikinya." Ketika Malan mendengar ini, dia tidak bisa menahan api di dalam hatinya lagi, dan dia berkata, "Xiao Changkun, apakah aku memberimu wajah sialan? Kamu dan aku menjadi semakin sombong dalam 2 hari terakhir." Xiao Changkun bertanya dengan dingin, "Jangan lupa,
Kamu telah kehilangan lebih dari 2 juta yuan di keluargamu, jadi aku sangat sopan padamu. Ma Lan memarahi dengan marah, kamu sialan, jangan bicara padaku tentang omong kosong ini. Kamu mengubah kata sandi telepon menjadi ulang tahun handmaking, dan aku belum menyelesaikan akun ini denganmu. Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Aku melahirkan kepada Anda selama lebih dari 20 tahun, dan Anda masih berpikir tentang Vixen yang menerima 1000 pisau dalam pikiran Anda. Ada apa? Apakah Anda masih ingin memiliki suara yang sama dengan Vixen itu? Kata-kata Ma Lan membuat Xiao Changkun panik. Dia tahu bahwa Ma Lan diam-diam telah membuka kunci ponselnya, tetapi dia pikir dia telah mengubah kata sandinya, dan Ma Lan pasti salah menebaknya. Tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ma Lan tahu bahwa dia telah mengubah kata sandinya menjadi ulang tahun handmaking. Ini membuatnya bingung untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama, dia bahkan lebih takut. Untungnya, saya membuat kata sandi pembayaran terpisah. Jika tidak, Ma Lan mungkin telah mengambil uangnya sejak lama. Melihat Xiao Changkun ragu-ragu dan berhenti berbicara, Ma Lan langsung meledak, menggertakkan giginya dan memarahi, apakah kamu tidak baik-baik saja 2 hari ini? Pukul aku, tegur aku, tunjukkan wajahku, kenapa kamu bodoh sekarang? Ya tidak. Apa aku memukul pikiran kotormu? Xiao Changkun melontarkan pembelaannya. Jangan bicara omong kosong di sini. Aku sama sekali tidak punya pikiran kotor. Kentut, Ma Lan memarahi dengan marah. Kata sandi telepon telah berubah menjadi ini hari ulang tahunku, dan kamu masih memberitahuku bahwa kamu tidak punya pikiran kotor. Untungnya, Vixen yang menerima $1000 pergi ke Amerika Serikat. Jika tidak, kamu akan berselingkuh dengannya di belakangku. Xiao Changkun berkata dengan tersipu, kalian. Mengapa ini? Mengapa handmaking seorang Vixen? Saat itu, handmaking dan saya bergaul dengan sangat baik. Tetapi Anda membuat saya mabuk, berhubungan seks dengan saya, dan bahkan terlibat dengan handmaking setelah selesai. Apakah kamu seorang Vixen? Oke. Ma Lan berkata dengan marah. Aku Vixen? Aku melahirkan anak ibumu. Apakah aku Vixen? Xiao Changkun juga sangat marah, dan berkata tanpa berpikir. Kamu adalah seorang Vixen, jika kamu tidak mengambil keuntungan dariku mabuk dan berhubungan seks denganku. Aku sudah lama menikah dengan handmaking. Mendengar ini, Ma Lan bergegas ke Xiao Changkun dalam 2 langkah, naik dan menamparnya, dan mengutuk dengan histeris, beraninya kau panggil aku Vixen, dan berani membela handmaking, aku akan bertarung denganmu hari ini. Xiao Changkun ditampar dan gemetar karena marah. Dia menendang Ma Lan ke samping, menunjuk ke hidungnya dan mengutuk, aku telah menahanmu selama lebih dari 20 tahun, aku sudah muak denganmu. Jika kamu tidak mau setelah itu, kita harus segera bercerai. Kita baru saja pindah ke villa, dan ada banyak kamar tidur, jadi kita harus berpisah dulu dan kemudian melalui prosedur perceraian. Ma Lan ditendang, duduk di tanah, dan menangis. Xiao Changkun, kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Aku telah bersamamu selama bertahun-tahun dan sangat menderita. Dan kamu masih memikirkan wanita lain di hatimu. Sekarang kamu ingin menceraikanku. Aku ingin putriku memutuskan untukku. Setelah selesai berbicara, dia bergegas melihat ke arah pintu. Dia menangis dengan keras. Putriku tersayang, kamu harus memutuskan untuk ibumu. Ibumu dianiaya, ayahmu bukan apa-apa pada saat ini. Xiao Churan sedang menyiapkan rumah dengan Ye Chen. Di ruang belajar di lantai 2, Xiao Churan buru-buru berkata ketika dia mendengar tangisan dan teriakan di lantai atas, ini rusak, mereka bertengkar lagi. Setelah berbicara, dia bergegas keluar pintu, tentu saja Ye Chen mengikuti dari belakang. Keduanya bergegas ke atas,
Dan begitu mereka memasuki kamar tidur utama di lantai 3, mereka melihat Malan duduk lumpuh di tanah, air mata kabur karena menangis, dan pada saat yang sama menepuk tanah dengan kedua tangan, sambil menangis, "Saya gadis tersayang, bisakah kamu sini? Jika kamu tidak datang, ibumu akan membiarkan ayahmu, bajingan tak berperasaan, memukulmu sampai mati." Xiao Churan bergegas membantunya, dan pada saat yang sama bertanya, "Ada apa denganmu? Rumah baru-baru saja selesai. Bukankah ini? Apakah kamu senang? Mengapa kalian berdua bertengkar lagi?" Malan menunjuk Xiao Changkun, menangis dan berkata, "Ayahmu tidak tahu malu." Diam-diam mengubah kata sandi ponselnya menjadi miliknya. "Ulang tahun cinta pertama." Barusan dia menunjuk ke hidungku dan memanggilku Vixen, dan mengatakan bahwa jika aku tidak mengandungmu saat itu, dia akan tinggal dengan cinta pertamanya sejak lama, dan dia membenci kita, Xiao Churan. Mendengar kata-kata ini benar-benar membuatku merasa sangat tidak nyaman, dan aku buru-buru. Saya memang mengubah kata sandi telepon menjadi ulang tahun handmaking, dan saya menyebut Malan sebagai Vixen. Namun, Malan benar-benar kejam. Dia tidak pernah mengatakan apapun bahwa dia tidak menyukai putrinya, tetapi saat ini, dia mengikat putrinya ke keretanya. Jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan menjelaskan, "Churan, apa yang aku katakan pada ibumu adalah tentang hal-hal yang kita lakukan saat itu, dan itu tidak ditujukan padamu. Ayah tidak pernah membencimu." Xiao Churan tidak mengetahui cerita-cerita itu saat itu. "Saya tidak bisa tidak mengatakan dengan ketidakpuasan, Ayah. Saya tidak peduli apa yang terjadi antara Anda dan Ibu saat itu, dan apakah ada pihak ketiga antara Anda dan Ibu saat itu. Saya tidak peduli. Aku hanya tahu bahwa kamu menikahi ibumu lebih dari 20 tahun yang lalu. Ini adalah pernikahan yang kamu pilih. Kamu harus memberikan pernikahan ini cukup hormat. Seperti kamu, ubah kata sandi ponselmu menjadi ulang tahun cinta pertamamu. Ini perselingkuhan dalam pernikahan. Jika kamu tidak mencintai ibumu atau membenci ibumu, kamu dapat menceraikan ibumu dan mengejar kebahagiaanmu sendiri, tetapi kamu tidak dapat melakukannya sebelum pernikahan berakhir. Hal semacam ini datang. Xiao Changkun tiba-tiba merasa malu. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan putrinya benar, dan dia tidak menceraikan Malan karena emosi dan alasan. Jadi dia mengubah kata sandi ponselnya menjadi ulang tahun cinta pertamanya, yang sebenarnya tidak seharusnya. Jadi dia berkata dengan malu, "Churan, kamu benar tentang masalah ini. Ayah tidak melakukannya dengan baik. Ayah meminta maaf padamu." Xiao Churan berkata, "Kamu harus meminta maaf kepada ibu, bukan aku." Gigit peluru dan berkata kepada Malan, "Kesalahan saya. Saya seharusnya tidak mengubah kata sandi menjadi ulang tahun handmaking, dan saya seharusnya tidak melakukan apapun dengan Anda. Saya akan mengkritik. Ubah kata sandi ponsel menjadi hari ulang tahun saya. Lalu ubah kata sandi login bank Anda dan kata sandi pembayaran untuk ulang tahunku." Xiao Changkun menegur, "Bukankah kamu hanya mencoba mengelola uang? Apa gunanya bertindak begitu banyak?" Malan berkata dengan paksa, "Aku tidak ingin mengelola uang, tapi saya harap Anda memberi saya rasa hormat yang pantas saya terima." Xiao Changkun mengangguk dan berkata, "Oke, Anda ingin mengubah kata sandinya, bukan? Saya akan mengubahnya sekarang." Setelah selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya, beralih ke mobile banking, dan mentransfer sisa puluhan ribu yuan ke Ye Chen, lalu mengubah kata sandi menjadi ulang tahun Malan. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Changkun berkata dengan dingin, "Oke, saya sudah menyelesaikan perubahannya. Apakah kamu puas?"
Malan segera merebut telepon darinya dan berkata, "Biar saya periksa dulu." Ketika dia melihat bahwa saldonya ternyata nol, dia merasa sangat marah. Di mana uangnya? Jelas ada sisa puluhan ribu yuan. Dia buru-buru memeriksa catatan transfer, hanya untuk menemukan bahwa baru saja Xiao Changkun mentransfer semua uang ke Ye Chen. Orang tua ini lebih suka mentransfer semua uang kembali ke Ye Chen daripada membiarkan dirinya mendapat poin. Namun, Malan tidak punya pilihan lain untuk sementara waktu. Anda tidak dapat bertanya tentang keberadaan uang di depan putri Anda. Tampaknya Anda melakukan segalanya demi uang. Saya tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi, menuliskan jumlah ini di hati saya, dan kemudian menghitungnya perlahan dengan Xiao Changkun nanti, bersambung.